diakses di kapal.kkp.go.id. Mungkin sebelum saya ke PowerPoint, saya mungkin ada sedikit slide terkait dengan penjelasan di aplikasi. Nah, jadi subsistem layanan kapal perikanan itu ada 3 sistem, yaitu si KAPI, si CEVI dan si Palkaula. Jadi untuk P2KP sistemnya itu adalah si KAPI, kemudian untuk SKKP layanan kapal perikanan itu adalah si CEVI, dan untuk buku kapal perikanan itu adalah si Palka Online. Nah, bagaimana untuk si pelaku usaha itu bisa menggunakan layanan kapal perikanan? Jadi mekanismenya untuk penggunaan layanan kapal perikanan, nah di sini ini adalah dipastikan pelaku usaha itu sudah memiliki akun di layanan kapal perikanan, kapal KKP.go.id. Jadi kalau belum punya akun harus membuat akunnya terlebih dahulu. Dan bila mana nanti sudah dapat akun, nah ini satu akun itu nanti bisa digunakan untuk mengakses layanan P2KP, SKKP, dan BKP. Nah, untuk saat ini di sistem layanan kapal perikanan itu satu email itu adalah melekat ke satu SIUP gitu. Jadi di layanan ini kita kunci bila mana email itu sudah terafiliasi ke dalam satu SIUP tertentu, maka email tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan untuk didaftarkan untuk SIUP yang lainnya. Nah, ini adalah alur pembuatan akun yang ada di layanan kapal. Nah, bagaimana untuk membuat akunnya? Jadi pelaku usaha bisa membuat akunnya dengan memilih salah satu menu ya di aplikasi layanan kapal. Nah, di sini ada tombol menu e-service. Nah, di sini silakan dibaca untuk terkait dengan ketentuannya, dan ini bisa klik tombol setuju. Nah, maka akan muncul registrasi untuk pembuatan akun. Jadi di sini ada 2 jenis, pusat dan daerah. Nah, dalam rangka untuk migrasi ini, nah ini saat ini kita berfokus pada izin pusat. Jadi yang di-input di sini itu adalah ketika pelaku usaha itu akan mengajukan P2KP ataupun SKKP ataupun BKP, dipastikan yang di-input di sini ini adalah nomor izin yang sudah izin pusat yang sudah terbit hasil migrasinya. Nah, memang di awal-awal kemarin itu memang banyak SIUP, Mas, nomor SIUP. Sorry. Di SIUP itu pelaku usaha banyak salah memilih untuk SIUP yang daerah gitu yang di-input. Nah, jadi karena di sistem layanan kapal ini sudah link dengan SILAT dan SIMKADA, maka nomor tersebut itu masih tetap dapat dibuatkan untuk akunnya. Cuma nanti akan menjadi kendala ketika SIUP tersebut atau pemilik kapal tersebut mengajukan untuk P2KP, penentuan alokasinya. Nah, ini biasanya kemarin di awal-awal itu yang sering salah itu adalah dari pelaku usaha itu masih memasukkan SIUP yang masih daerah. Jadi ini nanti yang menjadi perhatian Bapak Ibu ketika akan mendampingi pelaku usaha atau pengurus dalam membuatkan akun, dipastikan nomor ini adalah nomor yang sudah nomor SIUP migrasi pusat. Nah, kemudian di sini mengisi kolom-kolom yang diperlukan terkait dengan biodatanya. Kemudian di sini milih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan,
nomor KTP, kemudian nomor kontak aktif WhatsApp ya, yang ini yang diawali dengan angka 0 di sini, gitu. Jadi ini diharapkan notifikasi nomor HP tersebut sudah terhubung dengan WhatsApp, karena di sini terkait dengan status permohonan, kemudian status dokumen EBKP terbit itu juga tersampaikan melalui WhatsApp. Nah, jadi ini contoh cara pengisian diawali dengan angka 0. Kemudian juga di sini emailnya juga diisi email yang aktif, gitu ya. Ini contohnya gitu. Jadi karena juga proses ini nanti proses juga akan terinfokan message-nya atau pesannya melalui alamat email. Nah, kemudian pelaku usaha juga mengeset passwordnya secara mandiri, dan di sini sama ya, menginput kode captcha. Nah, ini kemudian klik tombol simpan. Nah, baru ketika ini muncul notifikasi akun telah berhasil dibuat, nah baru ini bisa digunakan untuk login. Nah, ya, contohnya, jadi itu tadi untuk pembuatan akun. Nah, untuk pertama kali proses kebutuhan untuk migrasi ini di layanan kapal, itu persyaratan yang pertama yang harus dimiliki oleh SIUP tersebut, yaitu pertamanya adalah dokumen terkait dengan persetujuan pengadaan kapal perikanan atau P2KP. Nah, di sini bisa diakses melalui menu persetujuan pengadaan kapal perikanan. Nah, di sini bisa login menggunakan tadi akun yang dibuatkan secara mandiri. Ini adalah contohnya. Nah, di sini ada bisa pengguna jasa memilih menu permohonan. Nah, kemudian nanti dari pelaku usaha bisa memilih untuk tambah permohonan. Di pojok kanan atas ada tombol tambah untuk permohonan. Nah, kemudian di sini bisa dipilih menunya. Contohnya ini ya, jadi kalau migrasi ini dipilihnya adalah yang kondisi tertentu ya, sesuai dengan narasi di sini. Ini digunakan untuk migrasi dari izin provinsi ke izin pusat pada program Gerai Migrasi 2023, atau kapal yang sudah dibangun atau dimodifikasi dan impor yang belum memiliki PPKP dan sudah melakukan pembayaran denda administratif. Nah, ini pilihnya di kondisi tertentu, kemudian memilih kondisi kapalnya. Apakah kapal dalam proses pembangunan, kapal selesai modifikasi, atau kapal selesai dibangun. Nah, ini contohnya mungkin yang banyak terjadi itu adalah selesai dibangun. Oke, klik tombol lanjut di pojok kanan bawah. Nah, berikutnya menginput nomor surat permohonan ya untuk permohonan P2KP-nya. Ini kalau perorangan biasanya tidak ada nomor surat, tapi kalau badan hukum itu bisa di input nomor suratnya. Kemudian di sini menginput tanggal surat permohonan, kemudian mengisi email pemilik, kemudian telepon pemilik, fax ini opsional, kemudian nomor telepon pemohon. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian klik tombol simpan yang ada di pojok kanan atas. Oke. Nah, ini kita klik tombol simpan.
Nah, maka berikutnya ada klik tombol input data kapal yang ada di bagian bawah. Nah, nanti akan muncul pop-up untuk tambah permohonan kapal. Nah, di sini untuk proses migrasi di sini ada checklist ya, ini selalu muncul di sini. Bila mana ini proses migrasi, jangan lupa untuk di checklist migrasinya. Kemudian kolom berikutnya adalah alokasi izin usaha. Ya, ini adalah yang muncul atau hasil tarikan data dari sistem silat. Nah, kemudian di sini adalah memasukkan nomor tanda pendaftaran kapal. Nomor tanda pendaftaran kapal, sebentar, contohnya. Oke, pilih. Nah, ini contohnya ya. Askanaji GT8 sekian, GT sekian, ini sekian gitu. Ini contoh saja. Lanjut, simpan. Nah, berikutnya akan muncul isian untuk data teknis kapalnya. Nah, sini pertama yaitu memilih WPP-nya. WPP ini sesuai dengan alokasi yang ada di SIUP. Kemudian ini nama kapal sebelumnya, jika ada diisi. Kemudian tempat pembangunan. Kemudian memasukkan data teknis ya, GT, NT, LOA. Kemudian di sini melengkapi kolom-kolom yang belum terisi seperti tipe mesin, jumlah palka, kapasitas palka jika ada ya, temperatur palka, jenis pendingin palka, tanggal pembangunan atau modifikasi. Ini periode ya, dari mulai sampai dengan kapan. Kemudian nama galangan. Ini asal negara, kita agak disesuaikan. Provinsi galangan. Ini contoh saja. Email galangan jika ada, telepon galangan jika ada, RT/RW galangan jika ada, nomor KTP perusahaan direktur galangan atau tukangnya. Nah, berikutnya adalah spesifikasi alat tangkap. Ini adalah sesuai dengan tadi alokasi yang terpilih dari referensi dari SIUP. Nah, di sini memasukkan berapa nilainya. Nah, di sini ada kolom jumlah dan keterangan. Jadi kolom jumlah ini diisi apabila format datanya itu adalah numerik. Bila mana numerik itu diisi di kolom jumlah. Nah, bila mana kolom spesifikasi teknisnya ini adalah bersifat narasi atau tulisan, nah itu diisi di kolom keterangan. Nah, ini contohnya. Nah, ini kemudian di sini ada catatan. Klik simpan dan cetak form 1, form 2 dan API sebelum melakukan unggah. Nah, di sini sistem sudah mengingatkan ya. Jadi di sini klik tombol simpan terlebih dahulu supaya untuk data permohonannya tersimpan. Nah, baru di sini melakukan upload form 1, form 2 dan form API. Nah, di sini form 1, form 2 dan API itu ada di bagian sini. Lihat form permohonan. Ini bisa diklik.
Kemudian dan cetak HP ini apa namanya yang di upload ya, ada dua form, form permohonan dan cetak HP ini yang di upload. Nah, berikutnya yang tadi file yang sudah di download, nah itu di upload di kolom dokumen persyaratan. Nah, ini contoh. Ini dihapus sesuai kolom, jadi pilih kolomnya sesuai dengan nama filenya. Ini contohnya. Ini setelah pilih filenya, diklik tombol upload. Ini dilengkapi sesuai dengan kolomnya, spesifikasi API. Ini pilih filenya. Jangan lupa diklik tombol upload. Nah, ini dilakukan untuk semua dokumen, spesifikasi API, gross akta, surat ukur, foto kapal, surat tukang, scan asli KTP pemilik kapal atau penanggung jawab, dan bukti pembayaran denda jika ada. Ini contoh ya, foto kapal. Nah, oke, ini saya upload dulu ya semua. Oke, untuk memastikan file itu sudah berhasil diupload atau belum, nah ini ketika kita selesai upload, nah ini nama file ini bisa diklik oleh pengguna jasa untuk memastikan apakah file tersebut itu sudah terupload di server dan sesuai dengan kolomnya. Ini contohnya. Nah, ini untuk memastikan file tersebut sudah berhasil tersimpan di server. Kemudian memastikan kolom-kolom yang sudah diisi itu sudah diisi dengan benar. Nah, kalau sudah, baru di sini klik simpan dan ajukan permohonan. Nah, di sini akan muncul disclaimer. Nah, di sini klik tombol setuju, kemudian klik setuju dan simpan. Nah, ini adalah proses untuk permohonan untuk P2KP. Dan bila mana nanti P2KP itu sudah terbit, nah maka nanti si pelaku usaha itu bisa download data dari P2KP-nya melalui menu permohonan di masing-masing akunnya. Nah, ini contohnya untuk format cetakannya. Nah, ini nanti bisa di download di kolom aksi ini. Nah, bila mana ini permohonan ini ditolak, nah ini nanti akan muncul keterangan di kolom status ini, gitu, stop proses atau permohonan. Nah, keterangannya ini bisa diklik di kolom keterangan. Nah, ini di sini ada keterangan. Jadi ini yang sebagai sarana informasi apabila pelaku usaha atau pemilik kapal itu mengajukan proses kenapa ditolaknya. Ini di kolom aksi ini ada tombol keterangan. Ini yang menjelaskan kenapa permohonan tersebut ditolak. Nah, ini bila mana ini yang sudah terbit, contohnya di sini kolom statusnya ini menjadi terbit. Nah, di sini di kolom aksinya ini ada tombol cetak SKKP yang sudah disetujui. Nah, ini adalah
contohnya hasil dari SKKP-nya. Nah, bila mana dari SKKP ini sudah terbit, maka berikutnya bisa lanjut ke proses, yaitu untuk SKKP atau kelaikan. Jadi untuk kelaikan ya itu juga sama, layanannya ada di layanan kapal perikanan, kapal KKP GWD. Nah, di sini menunya itu adalah pemeriksaan kelaikan kapal perikanan. Nah, ini juga menggunakan user yang sama yang tadi, satu akun di layanan kapal itu bisa digunakan untuk layanan yang lain. Nah, ini di sini ini adalah untuk permohonan SKKP. Nah, di sini menampilkan dari profil ya dari pemilik kapalnya. Dan di sini ada link untuk unduh manual penggunaan dari kelaikan. Nah, ini ada tombol unduh panduan. Ini prosesnya kurang lebih bersama ini dengan yang akan saya paparkan di sini. Nah, untuk permohonan SKKP di sini ada menu kelaikan kapal. Nah, di sini ada dua menu, permohonan kelaikan dan permohonan. Nah, ini kita pilih permohonan migrasi ya. Jadi dalam rangka migrasi ini Bapak Ibu jangan lupa pilihnya adalah yang permohonan migrasi, karena ini prosesnya persyaratan juga sedikit disesuaikan. Kalau permohonan kelaikan ini adalah yang untuk reguler. Nah, di sini permohonan migrasi ini akan muncul daftar permohonan yang sudah pernah diajukan untuk SIUP tersebut. Jadi daftar permohonannya adalah melekat ke akun dari SIUP-nya. Nah, di sini ada tombol tambah permohonan di bagian bawah. Nah, ini ada dua jenis. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dion. Bagaimana kondisi kapal saat ini ketika mengajukan SKKP. Ada dua kondisi, kapal di laut atau kapal di pelabuhan. Nah, ketika kapal tersebut itu sedang beroperasi, nah maka pelaku usaha dapat memilih tombol kapal sedang di laut. Nah, ini output dari ketika pengguna jasa atau pemilik kapal ini klik tombol kapal di laut, nah maka nanti output keluaran dari SKKP itu adalah akan keluar nomor sementara by system. Nah, ini yang tidak diberikan sertifikat kelaikannya itu kepada si pemilik kapalnya, hanya tersimpan di dalam database kelaikan. Nah, nanti ketika kapal tersebut itu sudah kembali di pelabuhan, nah maka nanti di kolom tombol aksi, di sini nanti akan muncul tombol kapal siap diperiksa. Nah, nanti di kolom aksi ini ketika kapal tersebut sudah kembali, ini tidak perlu lagi bermohon dari awal, Bapak Ibu, cukup mengklik tombol aksi. Di kolom aksi ini nanti akan muncul tombol kapal siap diperiksa. Nah, ini nanti baru output akhirnya itu adalah SKKP yang disampaikan kepada pemilik kapal. Nah, ini prosesnya seperti ini. Misalkan kita pilih kapal di laut, pilih jenis permohonan, penerbitan baru, sertifikat kelaikan, email penanggung jawab, email pemilik, kemudian terdaftar Hupla, sudah atau belum. Bila mana sudah, ini silakan dimasukkan nomor tanda pendaftaran Huplanya. Nah, nanti akan muncul data teknis ya, data teknis dari perhubungan laut. Nah, di sini silakan diisi kolom-kolom yang diperlukan. Nama kapal sebelumnya jika ada, tipe kapal,
jenis alat tangkap, tempat pembangunan, kemudian bahan kapal, kemudian call sign jika ada, kemudian tanda pengenal ini juga jika diisi jika ada, kemudian kolom dimensi kapal ini defaultnya adalah tarikan dari data perhubungan laut, kemudian jumlah mesin. Ya, ini yang untuk migrasi ya, untuk saat ini bisa kita kasih opsi jumlah mesin sampai dengan 3 untuk saat ini. Ini sudah disesuaikan, nanti memilih merek dan tipe mesin untuk masing-masingnya. Kemudian terkait dengan palka, jumlah palkanya, kapasitas jika ada, temperatur jika ada, dan jenis palka. Kemudian WPP, jumlah awak kapal yang dapat ditampung berdasarkan alat penolong yang tersedia di atas kapal. Contoh. Nah, ini spesifikasi alat tangkap. Ini masih kosong. Untuk memunculkan kita klik dulu tombol simpannya. Nah, ini ada yang merah. Oh, ini udah selesai docking, ini belum diisi. Lokasi docking. Contoh saja, ini klik tombol simpan. Nah, nanti aplikasi akan merefresh. Nah, nanti akan muncul lagi spesifikasi alat tangkap. Nah, ini diisi dengan sesuai dengan spesifikasi teknis alat tangkapnya. Nah, ini juga untuk kolom keterangan. Ini bila mana sifatnya ini adalah naratif. Nah, ini kolom jumlah tidak perlu diisi, isinya di kolom keterangan. Nah, ini biasanya untuk alat tangkap. Misalkan untuk jenis mata pancing itu bentuknya apa, J atau apa, ini diisi di kolom keterangan. Untuk jumlah ini dikosongkan. Nah, ini contohnya saat ini seperti ini. Bila mana ini bentuknya adalah naratif, kolom jumlah dikosongkan, diisi di kolom keterangan. Oke, kemudian proses berikutnya keterangan pemeriksaan sebelumnya. Nah, ini opsional ya, ini di sini bila mana ini sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan kelaikan. Nah, ini diisi. Nah, ini ya contohnya, disimpan. Nah, ini berikutnya kita scroll lagi, proses upload dan ajukan. Nah, proses upload dan ajukan ini berikutnya adalah tahapan mengupload dokumen persyaratan. Ini jangan lupa setelah pilih file, klik tombol upload, persetujuan pengadaan, surat ukur, untuk migrasi ini memang persyaratan lebih sedikit dibandingkan dengan reguler. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mendampingi pelaku usaha untuk pengisian ini, bila mana dokumennya ini banyak, nah ini kemungkinan adalah Bapak Ibu salah pilih permohonan yang bukan di menu migrasi. Karena untuk migrasi ini dokumen persyaratannya sedikit berkurang ya, berbeda dengan yang reguler.
Nah, ini untuk memastikan dokumen itu sudah terupload dan sesuai dengan kolomnya, ini bisa diklik linknya, nanti bisa dicek kesesuaian dengan dokumennya. Misalkan kolom PPKP, memastikan outputnya adalah sesuai dengan PPKP-nya. Surat ukur juga memastikan sesuai dengan dokumen surat ukurnya dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah diupload baru ajukan permohonan. Nah, ini akan ada notifikasi ya, kalau di sini mungkin nggak kelihatan. Nah ini contohnya Bapak Ibu, bila mana dokumen berhasil terkirim, di sini ada notifikasi silakan mengajukan proses BKP apabila permohonan Anda sudah valid. Nah, karena proses berikutnya di sini ini adalah proses untuk permohonan BKP. Nah, ini ya contohnya ini sudah diajukan. Nah, maka tadi yang kita proses ini menjadi proses sedang dimohonkan. Nah, ini yang tadi ya migrasi di laut. Nah, ketika ini nanti dokumen sudah terbit, nanti di kolom aksi ini ya tadi ketika tadi kan kita memilihnya migrasi laut. Nah, migrasi laut ketika ini kapal tersebut sudah kembali ke pelabuhan, nah maka yang tadi saya sampaikan di kolom aksi ini ada tombol kapal siap diperiksa. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu ya membantu pelaku usaha untuk memonitor atau mengingatkan bahwa si pelaku usaha itu jika mana kapalnya ini sudah kembali atau siap diperiksa. Nah, ini jangan lupa diklik untuk tombol siap diperiksa. Nah, ini bila mana ingin mengajukan kapal siap diperiksa ini cukup diklik saja. Nah, maka nanti akan ada pop-up kapan kapal tersebut siap untuk diperiksa. Nah, ini tinggal memilih tanggal dan lokasi pelaksanaan proses untuk pengecekan kelaikan oleh petugas. Karena di sini ketika ini sudah masuk pengajuan untuk kelaikan, maka proses berikutnya itu adalah penerbitan SPT untuk petugas kelaikan, verifikasi dan seterusnya. Nah, cuma di sini pemilik kapal tidak perlu mengupload ulang dokumen. Jadi ini tahap seperti itu. Nah, ini yang saat ini berdasarkan pengalaman kami di beberapa hari kemarin ini banyak pemilik kapal yang lupa untuk mengajukan untuk pemeriksaan kelaikan kapalnya. Oke, ini. Nah, ini untuk yang sudah terbit ketika suatu dokumen SKKP itu sudah terbit, maka dokumen tersebut bisa dicetak dari menu beranda kelaikan. Nah, ini contohnya yang sudah terbit ya, terbit contoh kelaikannya, nanti bisa di-download di kolom aksi untuk dokumen kelaikannya. Nah, contoh format cetakan kelaikan yang hasil migrasi, nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini contoh. Ini contoh saja. Nah, ini adalah output dari SKKP. Nah, ketika ini SKKP sudah terbit, nah maka proses berikutnya atau yang terakhir untuk dokumen kapal itu adalah penerbitan buku kapal perikanan. Nah, penerbitan buku kapal perikanan ini sama ya dari portal kapal. Di sini memilih menu pendaftaran buku kapal perikanan. Nah, ini bisa login ulang.
Nah, ini adalah beranda untuk penerbitan buku kapal perikanan. Nah, di sini untuk mengajukan penerbitan BKP yang sudah migrasi, di sini diklik menu permohonan. Nah, kemudian di sini pilih tambah permohonan. Nah, ini tambah permohonan di sini menampilkan data pemilik dan pemohonnya. Nah, di sini dipilih jenis permohonannya. Nah, untuk migrasi di sini yang bisa dipilih ini adalah baru migrasi. Mungkin tadi nggak kelihatan ya pilihan pop-up-nya. Jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan di sini di jenis permohonan. Ada baru migrasi, penghapusan, perubahan, dan validasi. Nah, untuk proses migrasi ini pilihnya ini adalah baru migrasi. Nah, ini ada keterangannya. Nah, kemudian nanti di sini menginput ya ini nomor ST kelaikan, kemudian memasukkan nomor tanda daftar HUPLA. Contohnya ini saya pilih salah satu. Klik tombol cek. Nah, ini nanti akan muncul data teknis kapalnya dalam referensi dari nomor tanda daftar tersebut. Nah, kemudian di sini memilih atau mengisi tempat lahir penanggung jawab, nomor HP untuk notifikasi, ya ini sudah terhubung dengan WhatsApp ya. Kemudian tanggal lahir penanggung jawab, kemudian tempat pengajuan. Jadi ini terkait dengan pernyataan untuk tanda tangan form permohonan. Ini misalkan tadi contoh nomor kelaikan. Oke. Berikutnya klik tombol langkah berikutnya. Di bagian bawah ini ada tombol langkah berikutnya. Udah? Belum. Ulang. Maaf, saya ulang lagi. Oh ya, kapalnya ini dipilih dulu yang berdasarkan nomor surat tugasnya. Kemudian mengisi tanda daftar. Maaf tadi saya ini kelewat, nama kapalnya belum diisi. Nomor BK, nomor pendaftaran HUPLA. Nah, ini contohnya Jakarta. Tempat tanggal lahir penanggung jawab. Tempat pengajuan. Nah, ini lanjut ke tombol langkah berikutnya. Nah, nanti di sini mengisi kolom yang harus dilengkapi. Nah, ini diisi pemilik sebelumnya, kapal sebelum jika ada, kemudian galangan atau tukang kapal. Ini referensinya atau rujukannya adalah surat ukur dalam negeri atau dokumen PPKP-nya. Kemudian pilih DPI-nya, nomor AIMO jika ada. Nah, ini data teknis yang lain ini akan tertarik otomatis referensinya dari SKKP. Kemudian di sini panggilan radio ini call sign. Kemudian tanggal
Berakhir sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan atau keselamatan ini diisi jika ada. Nah, berikutnya adalah mengisi merek mesinnya. Ini juga otomatis tarikan dari data kelaikan, komponen alat tangkap juga otomatis tarikan dari hasil kelaikan. Nah, ini bila mana ini narasinya ini adalah bukan narasi, itu diisi di kolom keterangan, kolom jumlah ini dikosongkan. Klik langkah berikutnya, nanti sistem akan menampilkan summary atau resume dari permohonan yang akan diajukan, jenis permohonannya, komponen API, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuknya. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Ini terkait mengupload dokumen persyaratan. Ini kita upload. Ini sama, jangan lupa untuk setelah memilih file untuk klik tombol uploadnya. Scan surat ukur kapal, scan sertifikat kelaikan kapal perikanan, atau scan sertifikat keselamatan. Ini yang existing ya, misal bila mana yang punya UPLA atau mungkin existing sudah punya, ini silakan diupload. Kemudian P2KP, dokumen pendukung lainnya. Jadi dokumen pendukung lainnya itu adalah untuk persyaratan yang mungkin itu belum tertera pada dokumen persyaratannya, itu diupload di kolom dokumen pendukung lainnya. Bisa jadi CP atau CP daerahnya, surat ukur coret, surat tukang, surat keterangan penghapusan BKP jika ada. Nah, ini dokumen yang diupload. Kemudian foto kapal terbaru tampak samping. Jadi ini adalah foto kapal tampak samping. Ini formatnya adalah JPEG atau PNG. Nah, ini jangan lupa ini formatnya ini harus file foto karena ini nanti akan menjadi tercantum di dalam dokumen EBKP. Nah, ini contohnya ya, ini bisa dipastikan lagi untuk file fotonya apakah sudah sesuai, tampak samping. Nah, ini nanti ke depannya bila mana saat ini mungkin untuk foto kapalnya belum memungkinkan untuk pengambilan gambar secara tampak utuh. Nah, ini nanti dokumen EBKP ini, data foto kapal tersebut itu nanti dapat diperbaiki ketika kapal tersebut mengajukan perubahan BKP atau pada saat perpanjangan kelaikan. Nah, itu nanti akan difasilitasi dari pada saat penguploadan foto kapal terbaru pada saat perpanjangan kelaikan, itu nanti ke depan akan otomatis merubah foto yang ada pada EBKP. Nah, ini nanti akan seperti itu. Jangan lupa klik tombol simpan. Simpan berhasil. Nah, kemudian di sini ada tombol preview ya. Jadi tombol preview ini adalah summary untuk permohonannya. Nah, bila mana sudah, ini klik tombol ajukan permohonan. Nah, pada saat tombol ajukan permohonan, di sini ada beberapa checklist yang harus dilakukan cek oleh pemilik kapal. Ada 4 item: tanggung jawab terhadap kebenaran data, fisik data dan dokumen kapal yang telah kami sampaikan sesuai dengan fakta kapal sebenarnya. Kapal yang diajukan bukan merupakan kapal IUU Fishing. Bila mana di kemudian hari ditemukan bahwa informasi dan atau dokumen disampaikan tersebut tidak benar dan atau tidak absen, maka EBKP atau perubahan yang diterbitkan dari permohonan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku, serta seluruh akibat dari hal tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini adalah untuk melindungi itu bahwa memang kebenaran dokumen itu diserahkan kepada
pemilik kapal. Nanti di sini ada tombol setuju dan ajukan. Nah, ini adalah proses yang dilakukan ketika kapal tersebut siap untuk diajukan untuk BKP-nya. Nah, ketika nanti BKP-nya itu sudah terbit, nanti akan muncul di kolom aksi ini ada tombol untuk download eBKP-nya. Nah, ada contohnya. Nah, kemudian jika mana ada ketidaksesuaian pada dokumen, nah itu akan muncul statusnya adalah revisi. Nah, ini bisa diklik keterangannya itu apa. Jadi pelaku usaha bisa mengecek sendiri kenapa permohonan tersebut tidak sesuai. Di sini ada catatan-catatan dari verifikator pusat, keterangannya apa, tipe keterangannya apa. Nanti akan terinfokan kepada pemilik kapal. Nah, ini adalah proses untuk permohonan untuk BKP. Nah, di sini nanti pemilik kapal cukup memonitor dari aplikasi Sipalka atau melalui nomor WhatsApp yang tadi diinput di form permohonan. Ketika BKP terbit, sistem akan mengirimkan notifikasi WA yang berisi data kapal dan link ke dokumen eBKP-nya. Nah, ini adalah proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan proses dokumen kapal, sehingga harapannya dari setelah BKP ini proses dapat langsung lanjut untuk permohonan CP melalui OSS di sistem silat. Berikut materi terkait dengan layanan dokumen kapal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk penerbitan izin kapal hasil migrasi. Atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.